Nah, baik, sebelum kita mulai pada tutorialnya, jadi silahkan skip aja bagi para senior ya sob ya, karena saya memberikan tutorial ini untuk para pemula seperti saya, agar mereka juga bisa sedikit belajar bagaimana cara mengatasi HP yang seperti ini ya sob ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin, tentunya di channel Tekno Tenaro. Baiklah sobat, di hadapan kita sekarang ini ada sebuah HP, yaitu HP Poco ya sob ya. Ini HP Poco C40 atau apa gitu tipenya. Yang permasalahannya ini boot loop seperti ini. Jadi dia mentok di logo Poco, kemudian tidak bisa masuk ke menu intinya ya sob ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau misalnya kasusnya itu restart seperti ini, mentok di logo Poco, ataupun kalau Oppo misalnya di logo Oppo, itu langsung aja kita cek bagian baterainya ya sob ya. Oke, kita buka dulu slot SIM cardnya ya sob ya. Kita buka dulu slot SIM cardnya, kemudian kita buka backupernya. Jadi untuk modelan backuper seperti ini, yang nyatu seperti ini, kita langsung saja buka menggunakan besi tipis ataupun kuku ya sob ya. Oke, ini lumayan keras. Jadi hati-hati ketika membuka bagian atasnya ini, karena ini ada sedikit lemnya bagian kamera ini ya sob ya. Oke, dan hati-hati juga ketika menarik backuper ini, karena ini ada fleksibel dari si fingerprint di sini ya sob ya. Oke, seperti ini. Dan ini masih segel ya, masih perawan. Oke, kita lepas dan kemudian kita amankan dulu backdoornya. Dan jangan lupa langsung cabut baterainya, karena ini kondisinya sudah panas. Copot pula dia. Oke, baterai sudah berhasil kita lepaskan. Jadi ini sebenarnya langsung saja sob ya. Kalau masalahnya seperti ini, biasanya itu ada pada fuse ataupun spring pengaman dari si baterai ini. Oke, dan ini masalahnya biasanya ada di sini ya sob ya. Kalau misalnya baterainya masih orian atau masih asli, biasanya masalahnya ada pada fuse baterai ini ya sob ya. Ini fuse-nya udah putus, jadi menyebabkan HP tidak ngangkat ataupun daya yang dihasilkan itu kurang, sehingga HP menjadi boot loop atau tidak bisa masuk ke menu. Oke, langsung aja kita akan angkat fuse-nya dan kita beri sedikit flux. Kita langsung angkat saja ya sob ya. Untuk fuse-nya menggunakan solder. Selanjutnya kita kasih dulu tambahan timah ke kaki-kaki yang ada di BMS baterainya. Oke,
Dan sekaligus kita jumper ya sob ya. Kita jumper dari titik A ke titik B, kita jumper langsung. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya sob ya. Oke. Sebenarnya lebih bagus pakai kawat jumper, namun karena kawatnya kebetulan habis, oke, kita langsung aja seperti ini. Lebih bagus lagi fuse ini diganti ya sob ya. Lebih bagus lagi fuse-nya diganti. Namun kalau misalnya tidak ada ataupun solusi daruratnya, itu bisa langsung menjumper bagian ini ya sob ya. Hasilnya seperti ini kurang lebih. Oke, kita kembalikan seperti semula dan kita coba tes ya sob ya, apakah ini sudah berhasil masuk ke menu. Oke. Kita coba tunggu dulu apakah ini berhasil masuk ke menu. Oke, muncul logo MIUI yang sepertinya ini berhasil masuk ke menu ya sob ya. Oke. Dan alhamdulillah ini sudah berhasil masuk ke menu. Yang tadinya bootloop di logo Poco ini berhasil masuk ke menu ya sob ya. Oke, kita pasangkan kembali ya sob ya. Setelah kita tes, kita pasangkan kembali seperti ini. Baik, setelah semua bautnya terpasang, kita pasangkan kembali back covernya ini ya sob ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya untuk masalah seperti ini ya sob ya, sebelum kita menganalisa ataupun menyimpulkan apakah itu bagian dari kerusakan software ataupun pada mesinnya, kita cek dulu kualitas baterainya ya sob ya. Sebenarnya untuk kasus yang seperti ini itu bisa dengan mengganti fuse ini ya sob ya, fuse dari baterai ini. Kalau misalnya tidak ada ataupun fuse-nya tidak ada, kita bisa menggunakan solusi dengan menjumpernya dari titik A ke titik B. Jadi sebenarnya kerusakannya pada baterai. Kalaupun misalnya baterainya kondisi fisiknya masih bagus, kita bisa mengganti fuse-nya saja. Ataupun kalau misalnya kondisi baterainya tuh sudah kembung, kita direkomendasikan dan diharuskan mengganti satu set dengan baterainya sob ya. Oke, semoga bermanfaat ya sob ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.